Tirsa dan Kak Mega. Yeay. Kak Tirsa kok semangat banget sih? Ya iya dong, semangat. Kan kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga semangat toh. Yuk kita pujikan Dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan Yesus. Di pagi ini kami akan beribadah. Berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Tirsa, Kak Tirsa rindu nggak dengerin firman Tuhan? Rindu banget dong, sudah 1 minggu loh kita nggak dengerin firman Tuhan. Adik-adik juga rindu toh? Nah,
karena rindu dengerin firman Tuhan. Sebelum itu, kita pujikan yuk firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Bapa, agar firman hari ini dapat kami dengarkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Amin. Amin. Halo adik-adik, jumpa kembali di sekolah minggu ini bersama Kak Pri yang akan membawakan cerita pada hari ini. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu menceritakan tentang apa? Kak Pri kasih tahu ya. Minggu lalu itu kisahnya adalah di mana Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi ya? Adik-adik akan lihat cerita selanjutnya yang akan Kak Pri perlihatkan kepada kalian sesuai dalam Alkitab. Ayo kita lihat. Di jalan ada banyak orang adik-adik. Lihatlah, sepertinya ramai sekali. Apa ya yang mereka lihat? Dan apa ya yang mereka teriakkan? Kira-kira ada apa ya? Yuk kita lihat lebih lanjut. Wah, ternyata mereka melihat sesuatu. Di jalan ada para tentara yang sedang menyuruh 3 orang untuk memikul salib. Lihatlah, 2 di antaranya kakinya dirantai adik-adik. Dan adik-adik lihat, di sana juga ada Yesus. Yesus berusaha berjalan, dan kakinya gemetar kelelahan. Punggungnya sakit adik-adik. Teman-teman Yesus yang perempuan menangis melihat Yesus karena ikut sedih melihat penderitaan Yesus. Saat berjalan menanjak ke bukit, Yesus terjatuh karena kayu salib itu sangat berat adik-adik. Dan ia tidak kuat lagi. Dengan keringat bercucuran dan nafas sesak,
Yesus berusaha mengangkat kayu itu dengan sekuat tenaga. Lututnya perih kena batu. Tetapi ia berhasil bangun. Ia mulai berjalan sampai 3 langkah, tetapi makin lama makin pelan. Dan akhirnya Yesus pun tak sanggup lagi. Akhirnya salah seorang tentara kemudian menyuruh seseorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Yesus memanggul kayu salib sampai ke atas bukit. Ketika sampai di atas bukit, Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang penjahat. Lihat, para tentara menertawakan Yesus dan mengolok-olok Yesus. Tetapi Yesus tidak marah. Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di sana, teman-teman Yesus, orang-orang yang mengasihi Yesus pun menangis adik-adik. Mereka begitu mengasihi Yesus dan begitu menyesal atas perbuatan mereka. Ya, Yesus disalib untuk menebus dosa kita. Yesus dihukum untuk kita semua. Dan Yesus mau mengampuni kita semua. Yesus disalibkan untuk kita semua adik-adik, untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, kenapa ya Allah Bapa di sorga tidak membela Yesus? Kenapa ya Yesus tidak diselamatkan saja sama Allah Bapa di sorga? Kan Yesus anaknya. Adik-adik mau tahu? Allah Bapa di sorga memang sayang sama Yesus anaknya yang tunggal itu. Demikian juga dengan Yesus yang sayang dan mengasihi kita semua adik-adik. Karena Dia begitu sayang, bahkan Dia pun mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada Yesus ataupun kesalahan kepada Allah Bapa. Sungguh besar kasih Yesus kepada kita ya adik-adik. Untuk itu kita pun juga harus mengikuti contoh dari Yesus adik-adik, yaitu mau mengasihi sesama kita. Siapa sih sesama kita? Sesama kita itu adalah mama papa kita, teman-teman kita, tetangga kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka berbuat salah pun, kita harus bisa memaafkan mereka. Seperti Yesus yang juga mau memaafkan dan mengampuni mereka adik-adik. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab nih. Kak Pri akan membacakan dari Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, adik-adik, karena Yesus begitu sayang kepada kalian, maka kalian juga harus sayang kepada Yesus. Yuk sama-sama kita bilang, aku sayang Yesus. 1, 2, 3. Aku sayang Yesus. Bagus adik-adik, kita mau mengasihi, mencintai Yesus lebih dalam lagi dan juga mengasihi, mencintai sesama kita. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu.
Adik-adik, Kak Pre telah mengirimkan gambar ke rumah kalian masing-masing. Ada tugas yang harus adik-adik kerjakan ya. Tugas itu adalah seperti ini. Ada 2 gambar yang Kak Pre kirim. Pertama ini, kalian lihat? Ya, dan yang kedua, nah, seperti ini. Sudah dapat semua lengkap kan ya? Nah, tugasnya seperti ini ya. Yang pertama adalah gambar ini. Kalian lihat ini adalah gambar hati ya. Kalian warnai dengan sangat bagus gambar hati ini. Lalu kalian gunting sesuai dengan garisnya. Lalu kalian tempel di atas sebuah kertas yang tebal. Ya. Setelah itu, yang kedua, gambar ini tadi, kalian lihat ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 pot, ada 5 bidang di sana yang harus adik-adik warnai. Nah, setelah diwarnai, kemudian dipotong, dan setelah dipotong kalian susun. Disusun menjadi seperti apa Kak Pre? Disusun untuk menjadi sebuah salib. Nah, kalian susun di atas hati yang telah kalian jadikan satu tadi ya. Adik-adik bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, kalian lihat tadi kan contohnya. Kalian bisa warnai yang bagus, kalian tempel yang baik, kalian mungkin kasih hiasan. Setelah itu, kalian fotokan, minta bantuan papa atau mama untuk memfotokan, memotret hasil yang telah kalian buat. Lalu minta mama atau papa bisa mengirimkannya ke WhatsApp-nya Kak Pre ya. Nanti Kak Pre akan memberikan penilaian dan hadiah buat kalian. Oke? Bisa ya? Seperti cerita yang tadi, Tuhan telah mengasihi kita. Maka dari itu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dan juga sesama kita. Nah adik-adik, yuk kita pujikan Karena kasihnya padaku. Kasihnya padaku.
Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, Kak Pre mengajak kalian semua untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Engkau disalibkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu yang sangat besar bagi kami. Ajar kami untuk kami dapat lebih mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita jumpa kembali minggu depan ya di acara Paskah Anak. Dah. Sampai jumpa.